Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penikmat hukum sekalian. Kami lagi ada di dua tempat nih guys. Advokat duo, ya kan? Modal kalian debat di warung kopi dan tarung gagasan hukum, ya kan? Udah ada di mana bro? Di mana sekarang posisi? Masih di tempat podcast bro, masih di kantor. Oke. Ente di mana bro? Ya adalah bro, namanya juga berputar dalam porosnya bro, Oh ya iya. kan? Udah mau lebaran lagi kan bro? Gimana tiket ke Eropa dapat bro? Alhamdulillah udah aman bro. Satu keluarga Aman. udah siap. Jadi ke Eropa apa ke ini? Jakarta bagian luar? Eropa aja lah. Eropa, alhamdulillah. Udah moga-moga kesampaian ya bro. Amin. Bro, Yo, ini lagi panas lagi nih, gue belum reda-reda nih. apa Tapi yang panas, bro? cara penyampaiannya sih lumayan adem. Hmm, Nih Ariel ada stage, apa bilangnya sih? Ya mungkin lah ngepost video mengenai Undang-Undang Hak Cipta, terutama tuh pasal 9 dan pasal 23 bro. Video cuplikannya nanti kita tampilin. Tur, pasal 9 menjelaskan tentang harus ada izin, pasal 23 menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan izinnya. Gimana bro? Ada komentar nggak bro mengenai pasal 9 dulu lah? Ini apa sih, kan pernah kita ulas sedikit aja bro. Gak usah Ya, disebutin, ya. tapi tentang apa ini? Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu tentang izin terhadap pemegang hak cipta. Jadi barang siapa yang hendak menggunakan ciptaan seorang pencipta itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang cipta. Jadi terkait dengan mekanisme perizinan bro, lisensi bro. Ayat 3-nya kan? Iya, yang dibahas Adil kan pasal 9 ayat 3. Oke, yang pasal 23 ayat 5 Nah, dibahas pasal beliau juga nih. 23 ayat 5 ini ya bukan mengatur bagaimana cara memperoleh izin terhadap pemegang hak cipta, tapi lebih tepatnya opsi pilihan terhadap siapa yang mau menggunakan hak ciptaan seorang pencipta itu bisa saja tidak memerlukan izin asalkan setelahnya dia melakukan pembayaran melalui LMK gitu loh bro. Jadi pasal 23 ini opsi pilihan bila mana tidak sempat meminta izin berdasarkan pasal 9 itu ayat 3. Jadi pasal 23 ini opsi dari pasal 9 ayat 3. Bukan bagaimana cara memperoleh izinnya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, jadi kalau gua nggak diizinin, penyanyi nggak diizinin untuk menyanyikan sebuah lagu, itu boleh nggak menyanyikan sebuah lagunya? Terus bayarnya kemana? Itu dulu. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 23 ayat 5. Jika seorang penyanyi tidak mendapatkan izin atau memperoleh izin dari seorang pemegang hak cipta, dia bisa saja menggunakan ciptaan itu tanpa izin melalui, yang penting dia melakukan pembayaran melalui LMK. Itu diatur di dalam pasal 23 ayat 5. Nah, sehubungan dengan mekanisme pembayaran melalui LMK itu diatur di lampiran SK Permenkumham bro. Nah, jadi Besarannya. pasal 23 ayat 5 ini sebenarnya opsi pilihan bila mana tidak sempat meminta izin kepada pemegang hak cipta. Itu sebenarnya sudah diakomodir oleh pemerintah itu, karena kan seperti yang dikatakan Ariel ini kan dengan masalnya suatu pertunjukan dimungkinkan tidak bisa meminta izin terlebih dahulu. Nah, itu opsinya ada di pasal 23 ayat 5. Jadi pasal 23 ayat 5 ini sekali lagi gua katakan bukan bagaimana cara memperoleh izin, tapi bila mana tidak mendapatkan izin atau tidak sempat meminta izin, ya opsinya pakai pasal 23 ayat 5, yaitu melakukan pembayaran melalui LMK, seperti itu. Nah, pertanyaan gua, berarti penyanyi itu bebas menyanyikan lagu siapapun? Ya, bebas asalkan bayar, intinya seperti itu. Pertanyaan gua, yang lainnya. Ini ada catatan juga, ada pengecualian dalam hal
lagu itu dikomersilkan gitu bro, misalkan di suatu konser ya, kalau dia nyanyi di kafe atau di hajatan kan itu nggak perlu ada pembayaran royalti. Kalau nggak nyanyi di kamar mandi, ya apalagi di kamar mandi kan. Tapi kalau nyanyi di kamar mandi dibayarin sama istrinya mahal, ya kalau sama istrinya ya sah-sah aja. Oke, nah, pertanyaan gue lagi deh. Berarti kan bebas aja dong kita nyanyi asal bayar. Yang bayar itu siapa? Yang bayar siapa sekarang? Nah, yang bayar ini yang jadi gue kadang terdengarnya agak sedikit lucu ya. Dari versi para penyanyi ini kan dia memakai pola-pola cara-cara kebiasaan lama yang menurut mereka itu pembayaran biasanya. Ini kan biasanya nih, bukan suatu kewajiban. Kalau ada kata biasanya itu yang membayar penyelenggara atau I.O. Nah itu kan biasanya itu belum tentu yang dilakukan selain itu keliru atau salah gitu. Jadi terkait dengan pembayaran itu kan mekanismenya bisa disepakati antara si penyanyi dengan si penyelenggara konser itu bro. Jadi nggak wajib ya, ini gua tekankan, tidak wajib penyelenggara yang melakukan pembayaran. Bisa saja melalui si penyanyinya, bisa saja si penyanyi dititipkan melalui penyelenggara ataupun penyelenggara menitipkan melalui penyanyi. Itu masalah teknis dan mekanisme pembayarannya. Kalau mau di akhir dan tanpa izin terlebih dahulu itu pembayarannya melalui LMK. Nah, yang jadi persoalan ini dari kawan-kawan penyanyi, gua melihatnya mereka belum memahami soal direct licensing bro. Jadi dianggapnya direct licensing itu belum ada dan akan diagendakan saat ini pasca adanya putusan Agnes Mo dan versus Ari Bias. Padahal pada prinsipnya undang-undang hak cipta itu mengatur tentang direct licensing. Prinsipnya itu prinsipnya itu masalah izin ada di pasal 9. Nah, timbullah opsi dikarenakan tidak memungkinkan untuk setiap pertunjukan harus selalu minta izin, ada opsi yang pasal 23 ayat 5. Nah, ini yang gua perhatikan ini banyak salah kaprah mereka memahami antara pasal 9 dan pasal 23 ayat 5 ini, bro. Berarti sebenarnya ini udah clear ya undang-undang hak ciptanya dan sangat agile gitu ya. Udah sangat clear, udah ya. Antara pemegang hak cipta dengan LMK dengan penyanyi. Hanya masalah pembayaran mekanisme itu yang menjadi persoalan. Nah, padahal itu ya itu kan maksudnya pembayaran itu untuk penyelenggara I.O. melakukan pembayaran itu. Ya pembayaran itu sebenarnya kan dibayarkan ke LMK kan satu. Oleh siapa misalnya gitu kan, misalnya nggak ada direct licensing nih, itu kan harus diperjanjikan pada saat si penyanyi itu melakukan perjanjian dengan pihak penyelenggara atau I.O. gitu kan? Cakep, seperti itu bro. Berarti gue udah bisa jadi penyanyi dong nih? Iya udah bisa. Kok gitu aja susah dipahami gitu loh. Mungkin gini, karena terlalu banyak jawab-menjawab di media kali bro. Jadi takut ada hidden agenda satu sama lain. Iya, harusnya duduk bareng aja kan, tinggal dibahas. Ya. Itu kan sebenarnya ada titik temu. Kalau yang ini ngomong sendiri, yang sono ngomong sendiri, ya nggak nyambung. Berarti seharusnya Dirjen HKI atau Kemenkum panggil aja dua-duanya ya? Bisa. Kasih bimbingan teknis. Gini juga ya, kalau Dirjen HKI gitu, Kementerian Hukum, ya itu harusnya kan ada inisiatif dari para pihak gitu kan. Dia seolah-olah kalau dia inisiatif sendiri kan dipikirnya ada kepentingan gitu harusnya dari pihak aksi dan pihak visi lah melakukan upaya inisiatif untuk dipertemukan. Dan ini kayaknya gue lihat nih mereka nih menolak ya, khususnya dari visi kayak seolah-olah menghindar untuk bertemu gitu bro. Oke, berarti kasus Ari Bias lawan Agnes Mo itu ya kita udah berulang kali sih ya podcast tentang itu. Iya, itu hal yang lain kan, lain soal kan. Iya, kita udah jelasin kalau itu kan ada di podcast kita yang lalu-lalu gitu kan. Iya. Jelasin, jadi jangan dikira dengan adanya putusan Ari Bias ini seolah-olah ada ketentuan baru yang harus menyatakan bahwa si penyanyi harus izin langsung direct licensing. Nah itu salah kaprahnya di situ. Padahal
nyatanya bro, putusan Ari Bias dan Agnes Mo itu dikarenakan Agnes Mo mengklaim pembayaran melalui penyelenggara IO yang bayar, tapi nyatanya di dalam kontrak tidak ada kontrak IO yang wajib bayar. Padahal di kontraknya itu Agnes Mo lah yang sudah dititipkan untuk melakukan pembayaran, namun tidak dilakukan pembayaran oleh LMK. Nah itu kasusnya seperti itu, sesederhana itu. Jadi spesifik ya. Ini gua rasa terbawa arus putusan Agnes Mo ini. Jadi seakan-akan mereka empati terhadap Agnes Mo, padahal mereka nggak paham duduk perkaranya antara Agnes Mo dan Ari Bias ini seperti apa. Iya. Jadi persoalan direct licensing itu jelas nggak wajib. Karena udah bisa bayar di LMK kalau misalnya nggak pakai direct licensing. Kalau direct licensing, yaitu langsung bayar ke penciptanya dan nggak wajib gitu kan. Nah, setiap ada kontrak antara penyanyi dengan penyelenggara, itu dipastikan yang bayar siapa ke LMK. Nah, apakah itu penyelenggara, apakah penyanyi, udah simpel, cuma 4 kalimat. Itu tinggal antara manajemen penyanyi dengan penyelenggara gitu. Aduh. Oke, bro. Benar. Mudah-mudahan ini jadi pencerah, bro. Podcast jarak jauh kita ini, bro ya. Udah lah, nggak usah lama-lama, biar dibaca, biar didengar sama orang yang lengkap. Ntar lu kirim ke Visi, gue kirim ke ini ya. Kemana satu lagi? Terus itu BCL perlu kasih pencerahan nggak, bro? Nggak usah. Oh ya. Dia kan udah ada itunya, apa namanya, lagunya, Mengejar Matahari bukan? Bukan ya? Matahari kan udah cerah. Apa tuh lagu dia? Itu Ari Lasso ya, Mengejar Matahari. Sani. Oh, Sani ya, betul. Sani udah cerah banget. Udah nggak perlu kasih pencerahan, bro. Oke, bro. Nggak usah panjang-panjang, bro. Ini biar ini jadi apa tuh, semacam rangkuman lah dari permasalahan. Biar kalau didengar, oh gitu. Cuma oh gitu udah cukup. Gitu, bro. Tapi ya. Kebanyakan ini udah kita rangkum. Apa-apa udah dihujat duluan, bro. Makanya orang tuh denger dulu dong, baru menilai. Jangan melihat sebentar langsung menilai. Itu, bro ya. Makasih banyak, bro. Udah jauh-jauh dari tempatnya. Ya mudah-mudahan sehat selalu, bro. Habis ini kita podcast yang lain lagi, bro ya. Siap. Secara langsung, bro. Oke, siap, bro. Oke, terima kasih banyak para penikmat hukum sekalian. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.